Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBD LCD Magelang. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan Yesus memberkati. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Inilah yang menjadi doa kita, kerinduan kita, tekad kita. Semakin hari kita semakin diubahkan dan terus berkarya menjadi berkat dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menjaga mulut. Menjaga mulut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam tubuh kita ada banyak sarana yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan persiapkan agar kita dapat memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Bahkan kita juga dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Yaitu melalui anggota-anggota tubuh yang berfungsi secara sempurna yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dari kepala sampai ke kaki, semua anggota tubuh kita tidak ada satupun yang tidak memiliki fungsi. Tidak ada satupun yang tidak memiliki manfaat. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, semuanya memiliki fungsi dan berguna. Semua memiliki tugas masing-masing, memiliki peran masing-masing. Ada panca indera, ada kaki, ada tangan, dan ada organ-organ yang lain yang menjalankan peran dan tugas masing-masing secara harmonis di dalam setiap kehidupan kita. Jadi menjalankan tugas secara harmonis, tidak ada yang bertentangan. Sebagai contoh, ketika saya lapar, kaki ini akan berjalan menuju dapur atau meja makan. Tangan akan membuka tudung saji, mata akan melihat kepada makanan, tangan mengambil dan memasukkan ke mulut, mulut mengunyah. Jadi setiap organ itu berfungsi dengan baik secara harmonis. Setiap anggota tubuh dapat berperan dan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan. Dapat menghasilkan dampak yang baik ataupun dampak yang tidak baik. Dampak yang positif atau yang negatif. Dapat menghasilkan berkat atau kesusahan. Dapat menghasilkan sukacita atau duka cita. Jadi setiap organ tubuh ini dapat berperan dan menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan. Entah hal yang baik atau yang tidak baik. Sebagai contoh, tangan berfungsi untuk bekerja. Tangan bisa juga kita gunakan untuk memberi salam berjabat tangan. Tetapi tangan juga bisa digunakan orang untuk memukul, untuk menunjuk-nunjuk, untuk menampar dan lain sebagainya. Tergantung kita. Mata berfungsi untuk melihat, tapi juga bisa digunakan untuk hal yang tidak baik, untuk melototin orang. Kaki berfungsi untuk berjalan, pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tapi bisa juga digunakan untuk hal yang negatif, untuk menendang orang lain dan lain sebagainya. Jadi setiap anggota tubuh kita bisa memberikan dampak yang bermacam-macam, negatif atau positif, baik atau buruk. Dalam ayat yang kita baca, Amsal 13 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mulut dapat memberikan
dampak yang sangat besar dalam kehidupan. Mulut itu dapat memberikan dampak yang sangat besar di dalam kehidupan. Kalau kita salah menggunakannya, dapat mengakibatkan kebinasaan. Jadi firman Tuhan katakan, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, akan ditimpa kebinasaan. Oleh sebab itu, mulut kita perlu dijaga. Mulut kita perlu kita jaga untuk menciptakan keadaan yang tenang, untuk menciptakan situasi yang aman, untuk menciptakan keadaan yang tentram. Kita harus menjaga mulut kita. Sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjaga mulut. Supaya apa yang kita katakan mendatangkan kebaikan. Apa yang keluar dari mulut kita mendatangkan damai, mendatangkan shalom, mendatangkan sukacita, ketenangan. Melalui perkataan kita, melalui mulut kita, mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang berguna bagi semua orang. Baik bagi diri kita sendiri, juga bagi sesama kita. Orang yang menjaga mulutnya akan memelihara nyawanya. Karena mulut yang dijaga akan memberikan berkat. Mulut yang dijaga akan mendatangkan berkat bagi orang tersebut. Sebaliknya, orang yang lebar bibirnya, orang yang tidak menjaga mulutnya, artinya orang yang suka bicara apa saja, orang yang suka bicara semaunya. Apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dikatakannya, itu nyelekit, menyakiti perasaan orang lain. Apa yang dikatakannya pedas didengar oleh orang lain. Apa yang keluar dari mulutnya perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak pantas untuk dikatakan. Apa yang keluar dari mulutnya makian, cacian, hal-hal yang negatif. Orang yang tidak menjaga mulutnya, apa yang keluar dari mulutnya, hal-hal yang tidak berguna, tidak ada kebenaran di dalamnya. Orang yang tidak menjaga mulutnya, orang yang tidak dapat mengontrol mulutnya, akan ditimpa kebinasaan. Karena yang diucapkan mendatangkan masalah bagi dirinya. Yang keluar dari mulutnya itu mendatangkan bumerang, mendatangkan malapetaka bagi dirinya sendiri. Namun orang yang tidak bisa menjaga mulut, orang yang tidak dapat mengontrol kata-katanya, itu juga pasti tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak disukai oleh masyarakat, tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan dapat membuat orang lain tersinggung, dapat membuat orang lain sakit hati, dan akhirnya timbul konflik karena seseorang tidak menjaga mulutnya. Dan tidak sedikit orang yang tidak menjaga mulutnya kehilangan nyawanya. Ada banyak di berita-berita karena perkataan yang menyakiti perasaan orang lain, terjadi konflik dan orang itu kehilangan nyawanya. Saya pernah membaca berita antara pemilik kendaraan dengan tukang parkir, hanya karena perkataannya tidak menjaga mulutnya, perkataannya nyelekit, perkataannya menyakiti perasaan orang lain, akhirnya ditikam dan mati.
ada majikan yang tidak menjaga mulutnya, mengeluarkan perkataan yang tidak baik, memaki karyawannya, akhirnya menimbulkan sakit hati, dan karyawannya akhirnya membunuh majikannya, dan lain sebagainya. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjaga mulut kita. Untuk kita menjaga perkataan kita. Siapa menjaga mulutnya, siapa menjaga perkataannya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, yang tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga ucapannya, akan ditimpa kebinasaan. Jadi dalam konteks Amsal pasal 13 ayat yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada saudara, untuk kita menjaga mulut. Dengan menjaga mulut, kita memelihara nyawa kita. Kalau ada yang masih belum bisa menjaga mulut, mari kita berubah. Kita jaga mulut kita. Kita minta Roh Kudus memimpin kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang kudus, hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain, membangkitkan semangat bagi orang lain. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan menjaga mulut kita. Minta Roh Kudus menuntun, memimpin setiap perkataan, ucapan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita dapat menjadi berkat. Baik di tengah-tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kita studi, dimanapun kita berada, melalui perkataan kita, kita menjadi berkat, disukai banyak orang, karena kita menjaga mulut kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan di dalam masalah keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu. Engkau masih selalu berfirman kepada kami. Engkau masih selalu membimbing, menuntun kami melalui firman-Mu. Dan hari ini kami kembali diingatkan untuk kami menjaga mulut kami, untuk kami menjaga ucapan kami, untuk kami menjaga perkataan kami Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Apa yang kami ucapkan, apa yang keluar dari mulut kami, hal-hal yang baik, hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan mampukan kami, Tuhan pimpin setiap kami, tuntun kami Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya seluruh bumi bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah, bermasur tentang kemuliaan nama-Mu, memuliakan-Mu dengan puji-pujian. Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.